Swastiastu, selamat pagi anak-anak kelas 12 semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran pendidikan agama Hindu. Pada hari ini kita mengingat minggu lalu, yaitu tentang candi-candi yang ada di candi-candi Hindu yang ada di Indonesia. Pada perjumpaan hari ini yaitu tentang karya sastra yang ada di Indonesia. Karya sastra yang ada di Indonesia dimaksudkan satu, yaitu tentang carita parahyangan. Kemudian yang kedua tentang Kresnayana, dan yang ketiga tentang Arjuna Wiwaha Kahuripan, dan yang keempat tentang Lubdaka, yang kelima tentang Bharata Yuda, yang keenam tentang Negara Kertagama, yang ketujuh tentang Sutasoma, yang kedelapan tentang Pararaton, dan yang kesembilan tentang Calonarang. Jadi itu yang kita bahas materi pada hari ini. Baik, kita mulai saja materi pada hari ini. Baik, kita akan lanjutkan, yaitu karya sastra yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki banyak pujangga besar pada masa pemerintahan raja-raja di Nusantara ini. Para pujangga pada masa itu tergolong warna Brahmana yang memiliki kedudukan sebagai purohita kerajaan. Banyak karya sastra yang ditulis oleh pujangga kerajaan. Kekawin Ramayana ditulis oleh Empu Yogiswara. Dalam karya ini, Empu Yogiswara ingin mengajarkan bagaimana pentingnya hubungan harmonis dan timbal balik antara para raja dengan para Brahmana. Karya sastra yang lainnya yang penuh dengan makna tersebar di masyarakat dapat dijadikan penuntun hidup menghadapi dunia pariwisata di era globalisasi ini. Antara lain, karya sastra yang dimaksudkan adalah baik, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu carita parahyangan. Carita parahyangan merupakan nama suatu naskah Sunda kuno yang dibuat pada akhir abad ke-16 yang menceritakan sejarah tanah Sunda, utamanya mengenai kekuasaan di dua ibu kota kerajaan Sunda, yaitu Keraton Galuh dan Keraton Pakuan. Naskah ini merupakan bagian dari naskah yang ada pada koleksi Museum Nasional Indonesia Jakarta. Naskah ini terdiri dari 47 lembar daun lontar ukuran 21 kali 3 cm yang dalam tiap lembarannya diisi tulisan 4 baris. Aksara yang digunakan dalam penulisan
naskah ini adalah aksara Sunda. Dalam kurung Suroto 1970 titik 2 1650. Naskah Carita Pariangan menceritakan sejarah Sunda dari awal kerajaan Galuh pada zaman Werdi Kandayun sampai runtuhnya Pakuan Pajajaran dalam kurung ibu kota kerajaan Sunda akibat serangan Kesultanan Banten, Cirebon, dan Demak. Jadi itu tentang pertama cerita Parahyangan. Bisa dilihat gambar di sebelah kiri itu ada tulisan. Kemudian yang kedua kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan yang kedua yaitu Kresnayana. Kekawin Kresnayana adalah sebuah karya sastra Jawa kuno, karya Empu Triguna, yang menceritakan pernikahan Prabu Kresna dan penculikan calonnya yaitu Rukmini. Singkat ceritanya adalah sebagai berikut. Dewi Rukmini, putri Prabu Bismaka di negeri Kundina, sudah dijodohkan dengan Suniti, raja negeri Cedi, tetapi Ibu Rukmini, Dewi Predukirti, lebih suka jika putrinya menikah dengan Kresna. Maka karena hari besar sudah hampir tiba, lalu Suniti dan Jarasandha, pamannya, sama-sama datang di Kundina. Predukirti dan Rukmini diam-diam memberi tahu Kresna supaya datang secepatnya. Kemudian Rukmini dan Kresna diam-diam melarikan diri. Mereka dikejar oleh Suniti, Jarasandha, dan Rukma, adik Rukmini, beserta para bala tentara mereka. Kresna berhasil membunuh semuanya dan hampir membunuh Rukma, namun dicegah oleh Rukmini. Kemudian mereka pergi ke Dwarawati dan melangsungkan pesta pernikahan. Kekawin Kresnayana ditulis oleh Empu Triguna pada saat Prabu Warsajaya memerintah di Kediri pada kurang lebih tahun 1104 Masehi. Nah, jadi itu cerita sedikit tentang cerita Kresnayana, yaitu kekawin yang ditulis kekawin Kresnayana yang merupakan sebuah karya sastra Jawa kuno. Bisa dilihat gambarnya, yaitu tentang kitab Kresnayana di sebelah kiri, yaitu gambarnya. Baik, kita akan lanjutkan tentang cerita Arjuna Wiwaha Kahuripan. Kekawin Arjuna Wiwaha Kahuripan adalah kekawin pertama yang berasal dari Jawa Timur. Karya sastra ini ditulis oleh Empu Kanwa pada masa pemerintahan Prabu Erlangga. Kekawin ini menceritakan Sang Arjuna ketika ia bertapa di Gunung Mahameru. Untuk lebih jelasnya, cerita Arjuna Wiwaha Kahuripan
nanti kalian bisa lihat atau baca di buku paket halaman 138. Untuk mempersingkat waktu, Ibu akan lanjutkan yang nomor 4. Kita lanjutkan yang keempat, yaitu tentang cerita Lubdake. Kekawin ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno oleh Empu Tanakung pada paruh kedua abad ke-15. Dalam kekawin ini diceritakan bagaimana seseorang yang berdosa besar sekalipun dapat mencapai surga. Dikisahkan bagaimana Lubdake, seorang pemburu, sedang berburu di tengah hutan. Tetapi sudah lama ia mencari-cari buruan, tidak dapat, padahal hari mulai malam. Supaya tidak diterkam dan menjadi mangsa binatang buas, ia lalu memanjat pohon dan berusaha supaya tidak jatuh tertidur. Untuk itu ia lalu memetik daun-daun pohon dan dibuangnya ke bawah. Di bawah ada sebuah kolam. Kebetulan di tengah kolam ada sebuah lingga dan daun-daun yang berjatuhan di atas sekitar lingga tersebut. Lalu malam menjadi hari lagi dan ia pun turun dari pohon lagi. Selang beberapa lama ia pun melupakan peristiwa ini dan kemudian meninggal dunia. Arwahnya lalu gentayangan di alam baka, tidak tahu mau kemana. Maka Dewa Maut Batara Yama melihatnya dan ingin mengambilnya ke neraka. Tetapi pada saat yang sama Batara Siwa melihatnya dan ingat bahwa pada suatu malam yang disebut malam Siwa atau Siwa Ratri, ia pernah dipuja dengan meletakkan dedaunan di atas lingga. Simbolnya di bumi. Lalu pasukan Yama berperang dengan pasukan Siwa yang ingin mengambilnya ke surga. Siwa pun menang dan Lubdake dibawanya ke surga. Itu dari pendapat Purbacaraka, RMNG Kepustakaan Jawa. Itu untuk lebih lanjutnya nanti baca di buku paket. Kita lanjutkan yang kelima, yaitu tentang cerita Bharatayuddha. Bharatayuddha adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyebut perang besar di Kurukshetra antara keluarga Pandawa melawan Korawa atau Mahabharata. Perang ini merupakan klimaks dari kisah Mahabharata, yaitu sebuah wiracarita yang terkenal dari India. Istilah Bharatayuddha berasal dari kata Bharata Yuddha atau perang Bharata, yaitu judul sebuah naskah kekawin berbahasa Jawa kuno yang ditulis pada tahun 1157 Masehi oleh Empu Sedah dan Empu Penuluh atas perintah Maharaja Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Karya ini merupakan gubahan dari Mahabharata. Isi dari kitab ini menjelaskan peperangan dari daerah Bharata, yaitu Pandawa dan Kurawa, yang berlangsung 18 hari.
boleh jadi kekawin Baratayuda yang ditulis pada masa Kediri itu sebagai simbolis keadaan perang saudara antara kerajaan Kediri dengan Jenggala yang sama-sama keturunan Raja Erlangga. Keadaan perang saudara itu digambarkan seolah-olah seperti yang ditulis dalam kitab Mahabharata karya Vyasa, yaitu perang antara Pandawa dan Korawa yang sebenarnya juga keturunan Vyasa sang penulis. Itu bisa dilihat gambarnya di sebelah kiri tentang perang Baratayuda. Kita lanjutkan cerita yang keenam, yaitu negara Kertagama, Majapahit, abad ke-14 Masehi. Merupakan karya kesusastraan kuno seiring perkembangan waktu sebagai buah karya pujangga zaman Majapahit. Sedangkan dari isinya merupakan uraian sejarah. Isi dari kekawin negara Kertagama merupakan uraian sejarah dari kerajaan Singasari dan Majapahit, dan ternyata sesuai dengan prasasti-prasasti yang ditemukan, di dalamnya terdapat pula uraian tentang kota Majapahit, jajahan-jajahan Majapahit, perjalanan Raja Hayam Wuruk di sebagian Jawa Timur yang dijalin dengan daftar candi-candi yang ada. Upacara serada yang dilakukan untuk roh Gayatri dan tentang pemerintahan serta keagamaan dalam zaman Hayam Wuruk. Negara Kertagama merupakan karya Empu Prapanca tahun 1365 Masehi. Dalam kurung Purbacaraka RM.NG. Kepustakaan Jawa 237. Itu tentang cerita tentang cerita Baratayuda. Lihat gambar di sebelah kiri. Kita lanjutkan cerita yang ketujuh, yaitu tentang Sutasoma. Kekawin Sutasoma menggunakan bahasa Jawa kuno sehingga dimasukkan dalam kesusastraan zaman Majapahit pertama. Kitab Sutasoma menceritakan tentang seorang anak raja bernama Sutasoma. Sutasoma seorang anak raja yang menjadi pendeta Buddha. Sutasoma rela meninggalkan kehidupan duniawi karena taat kepada agama Buddha. Ia bersedia berkorban untuk kebahagiaan makhluk hidup. Bahkan diceritakan ia rela dimakan raksasa agar raksasa tersebut kenyang. Dalam kitab ini tergambar adanya kerukunan umat beragama di Majapahit antara umat Hindu dengan umat Buddha. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangaruwa yang tertulis di dalamnya yaitu Purbacaraka, RM.NG. Kepustakaan Jawa 238. Jadi itu tentang cerita tentang Sutasoma. Silakan lihat gambar
gambar, yaitu tidak asing lagi, yaitu tentang tulisan aksara Bali. Kita lanjutkan sekarang cerita yang nomor 8, yaitu cerita Pararaton. Pararaton termasuk kesusasteraan zaman Majapahit II. Kitab ini menggunakan bahasa Jawa Tengah dan berbentuk tembang atau kidung, namun ada pula yang berupa gancaran. Kitab Pararaton merupakan uraian sejarah, namun kurang dapat dipercaya karena isinya sebagian besar lebih bersifat mitos atau dongeng. Selain itu, angka-angka tahun yang ada tidak cocok dengan sumber sejarah yang lain. Dari kitab ini mula-mula diuraikan tentang riwayat Ken Arok yang penuh dengan kegaiban. Raja-raja Singasari berikutnya juga demikian. Bagian kedua yang menguraikan Raden Wijaya dari ikut Kertanegara sampai menjadi Raja Majapahit. Kemudian diceritakan tentang Jaya Negara dan pemberontakan Ranggalawe dan Lembu Sora, serta peristiwa Putri Sunda di Bubat. Pada bagian penutup memuat daftar raja-raja sesudah Hayam Wuruk Purbacaraka, RM.NG. Kepustakaan Jawa 265. Nah, itu bisa dilihat gambarnya di sebelah kiri. Masih berlanjut, ada gambaran aksara Balinya. Ibu lanjutkan cerita yang terakhir, yaitu tentang cerita Calon Arang. Calon Arang termasuk kesusastraan kuno yang menggunakan bahasa Jawa Tengahan sehingga dapat dimasukkan ke dalam zaman Majapahit II. Kitab Calon Arang ini berisi tentang cerita Calon Arang kemudian dibunuh oleh Empu Baradah atas suruhan Raja Erlangga. Kitab Calon Arang ini juga mengisahkan tentang pembelahan kerajaan Kediri oleh Empu Baradah atas suruhan Raja Erlangga Purbacaraka, RM.NG. Kepustakaan Jawa. Itu cerita Calon Arang. Apabila kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, nanti silakan kalian baca di buku paket, juga di LKS dan di buku penunjang yang lainnya. Pada hari ini materi tentang bab 2, yaitu perkembangan agama Hindu di dunia, Ibu akhiri sampai di sini. Terakhir materinya. Untuk minggu depan kalian Ibu kasih ulangan. Silakan nanti baca LKS, paket, buku yang penunjang yang lainnya. Ibu akhiri sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang tadi yang salah Ibu ucapkan, Ibu minta maaf. Dan pada hari ini Ibu akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Suksema.